Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen ini kita akan bahas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita berada di tanggal 5 Agustus 2023. Kalau kita lihat data kemarin ya, kita dapat data soal NFP atau non-farm payroll, di mana hasilnya itu mengalami kenaikan dari 185.000 naik ke 187.000 teman-teman. Jadi ini masih di bawah dari ekspektasi, dan data ini menimbulkan efek negatif untuk dolar ya, karena data NFP-nya itu di bawah daripada ekspektasi. Kemudian dari data yang lain itu ada data untuk unemployment rate, data pengangguran teman-teman. Hasilnya pengangguran menurun dari 3,6% turun menjadi 3,5%. Ini sebenarnya berpotensi positif buat dolar. Jadi ada data yang cukup mix. Ya, jadi untuk hari ini, hari Sabtu, teman-teman, ya datanya lebih banyak soal komoditi ya dari CFTC, kemudian dari Nasdaq 100 spekulatif, dan juga data dari Eropa, dari Amerika dan Eropa. Jadi datanya lebih banyak soal crude oil, teman-teman, crude oil, kemudian gold spot ya. Jadi nggak terlalu ngaruh lah buat market. Terus di market ada news apa aja nih di perdagangan kemarin? Yang pertama itu ada US SEC approval Ethereum ETF, more likely than Bitcoin this year. Jadi ini berita soal isu atau rumor adanya Ethereum ETF yang akan berpotensi lebih diminati, teman-teman. Wow, keren ya, dari Bloomberg sendiri itu ngepost berita yang sangat-sangat sebenarnya positif buat market. Dari sini sih belum diketahui ya, dari hedge fund mana, apakah namanya Prosier ya, Prosier mungkin nama nama hedge fundnya teman-teman, Prosier dan Bitwise saat ini sedang mencoba untuk membuat yang namanya ETF atau Exchange Trade Fund, teman-teman, di mana Ethereum yang menjadi spot utamanya. Wah, ini menarik nih. Setelah kemarin Bitcoin rame banget, Bitcoin spot ETF, terus sekarang ada Ethereum spot ETF. Ya, semoga menjadi sebuah sinyal positif juga ya buat market Ethereum. Saya sendiri memang banyak beli Ethereum, teman-teman, karena saya yakin Ethereum salah satu project yang bagus, sehingga saya hold dari tahun lalu, saya udah cicil sampai sekarang masih di hold juga ya. Semoga program dari ETF spot ini bisa sukses sehingga adopsi buat Ethereum juga akan dilirik oleh banyak hedge fund. Jadi ini sebuah good news lah, teman-teman. Meskipun ini masih berupa rumor ya, belum di-approve. Kemudian dari berita yang lain ada Coinbase yang saat ini sedang berekspektasi untuk menang dalam sidang dalam kasusnya melawan SEC. Nah, kita tahu nih Coinbase ini juga selain Binance ya, Coinbase juga diserang teman-teman oleh SEC karena kasus perdagangan kriptonya yang tentunya ini masih akan dipertaruhkan di meja hijau, teman-teman. Jadi dari CEO Brian Armstrong sendiri, dia cukup yakin ya bahwa Coinbase bakal bisa keluar. Apalagi kalau kita lihat faktanya, Coinbase ini nggak cuma menyediakan exchange crypto saja, tapi ternyata dia juga punya custody, teman-teman. Dan kemarin waktu filling untuk ETF Bitcoin dari BlackRock, Fidelity, itu semuanya kan dipegang oleh Coinbase custody. Jadi even dia kalah dari sidang, Brian Armstrong sendiri sudah mempersiapkan hal tersebut ya. Mungkin ini kemungkinan terburuknya nih kalau misalkan SEC menang, teman-teman, dan Coinbase yang kalah, bisa jadi ya exchange-nya bisa ditutup, tapi Coinbase sendiri masih tetap ada sebagai custody. Jadi mereka udah berdiri dalam dua kaki, dan ya mereka masih tetap expect kalau mereka bakalan tetap survive dan bisa menang dalam persidangan ini, teman-teman. Jadi ya masih menarik untuk kita tunggu seperti apa kasus dan juga kelanjutan dari sidang dari Coinbase. Kemudian juga ini data, ini berita kemarin sih, aku udah post juga, mungkin ada teman-teman yang kelewatan ya. Jadi dari US sendiri itu worry, teman-teman, atau apa ya, khawatir ya, khawatir soal Binance. Kalau mereka menekan Binance terlalu keras, maka akan ada kasus collapse seperti
FTX. Jadi ini sifatnya kekhawatiran, teman-teman. Di mana Binance sendiri memang salah satu platform yang sangat-sangat ditekan, ya kan, eh, oleh US, oleh otoritas dari US perihal perdagangan kripto mereka, dan tentunya Binance sendiri berusaha berkelit juga nih, karena meskipun mereka punya cabang ya, yaitu Binance US, tapi tetap aja holding company mereka itu sifatnya di luar US, sehingga mereka bisa berdalih bahwa sebenarnya SEC itu nggak punya otoritas buat buat menuduh mereka, teman-teman, karena domisili mereka bukan di Amerika Serikat. Jadi ini masih dalam kasus, dan sekarang mulai nih dikhawatirkan kalau misalkan Binance terlalu ditekan, nanti Binance bisa collapse sehingga menyebabkan ya bank run, teman-teman, atau cash out yang besar-besaran terjadi pada Binance Binance US terutama ya. Dan Binance US sendiri kan juga banyak pekerja di sana orang Amerika, teman-teman. Jadi kekhawatiran terhadap banyak faktor seperti ya tadi, pengangguran yang mungkin bisa meningkat, kemudian juga kasus collapse-nya Binance US mungkin bisa menimbulkan kepanikan juga terhadap market, sehingga ya ini untuk melindungi kepentingan. Apalagi kemarin mereka baru aja merestui yang namanya uh, BTC Sport, teman-teman. Ya, jadi BTC Sport itu udah mulai di apa yang diberikan jalur hijau, teman-teman, atau diberikan lampu hijau. Dan ya kalau market crypto crash ya bisa jadi gagal juga nih, investor bisa jadi khawatir juga karena wah, ini kenapa menawarkan produk yang nggak stabil, kan begitu ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari berita yang lain, ini ada Husky, Husky namanya ya, atau Husky. Jadi Husky ini salah satu exchange pertama yang mendapatkan lisensi, teman-teman. Mendapatkan award, first exchange mendapatkan award license dari Hong Kong Regime, ya, Hong Kong New Regime. Jadi ini salah satu perusahaan exchange yang akhirnya mendapatkan regulasinya, teman-teman. Ini merupakan sebuah development yang bagus banget dari Hong Kong sendiri, di mana banyak negara, terutama di Amerika sama Eropa, yang menolak adanya cryptocurrency, tapi pelan-pelan mau membuat regulasinya dulu. Hong Kong lebih dulu mengambil keputusan untuk membuka diri terhadap kripto, kemudian market Asia lain seperti Jepang, serta Dubai ya, Uni Emirat Arab juga udah mulai terbuka sama market kripto. Jadi ini menurut saya adopsi yang bagus untuk long term. Lalu ini ada berita untuk eToro. Jadi eToro ini disenggol nih sama US Australian Securities and Investment Commission, ya, teman-teman. Jadi ini dari Australia, dia disenggol karena dianggap eToro ini tidak layak memperdagangkan investment mereka, teman-teman. Jadi kan eToro ini salah satu exchange ya yang juga menawarkan, kalau nggak salah sih, cryptocurrency juga, kemudian market forex juga kalau nggak salah, market forex and commodity, ya. Jadi dia disenggol nih sama otoritas daripada Australia. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu ini yang cukup penting, teman-teman, yaitu soal token unlock. Ini aku ambil dari websitenya Token Unlock Dashboard, Token Unlock App, teman-teman. Bisa akses langsung kok di Google ya. Ada beberapa koin yang bakalan di unlock dengan jumlah besar. Yang pertama ada Avalanche. Kalau di sini teman-teman perhatikan, token unlock mereka itu ada sekitar 378 juta, yaitu 52%. Ini bisa menimbulkan something yang sangat-sangat buruk buat AVAX, teman-teman, kalau unlocknya terjadi. Kalau kita lihat sih di sini 26 Agustus tanggalnya ya, tanggal unlocknya. Jadi semoga aja ketika unlock nanti nggak banyak panic selling, teman-teman. Nggak banyak yang jualan, sehingga ya harga dari AVAX juga nggak bakalan ngedam di tanggal tersebut. Semoga seperti itu, karena ini porsinya lumayan besar sampai 52%. Kemudian yang cukup besar lagi adalah Habar. Habar ada unlock di 1 September. Teman-teman hati-hati yang pegang Habar. Ini unlocknya 59%. Sangat-sangat besar, teman-teman. Kemudian Filecoin juga ada unlock cukup besar untuk Oktober tanggal 15. Ini jumlahnya 45,7%. Selain itu yang besar-besar lagi ada LDO. Ini sangat-sangat besar ya, extremely besar, teman-teman.
26 Agustus nanti LDO ada unlock 99%. Ini jumlahnya sekitar 991 juta LDO. Sementara maksimum supply-nya dia itu sekitar 1 miliar. Ngeri ya, teman-teman, unlock-nya 99,1%. Terus juga ada ARB yang akan unlock 49,1%. Teman-teman, ini terjadi pada, oh ini masih lama nih, Maret 2024 pas mereka kasih airdrop ya. Jadi masih aman untuk ARB. Kemudian yang dekat-dekat sih APT. Ini APT nih Aptos, dia ada unlock 17% untuk 12 Agustus. Jadi udah dekat. Kemudian Optimism ini juga unlock sekitar 16,9%. Tanggal 30 Agustus nanti. Teman-teman, GRT nggak ada, AAV nggak ada. Kemudian Sandbox juga nih ada unlock sekitar 9 hari lagi ya. Teman-teman bisa diperhatikan unlocknya besar sekitar 6,8%. Jadi orang-orang yang staking kemarin, mereka hold mungkin 1 tahun, 2 tahun ya di staking, itu akan dibuka untuk unlock mereka. Jadi waspada aja kalau mereka bisa melakukan selling, ataupun mungkin mereka ya kemungkinan terbaiknya sih mereka melakukan restaking lagi, di staking ulang lagi, karena market juga belum naik, kalau dijual juga rugi, mendingan di staking ulang, atau kemungkinan terburuknya mereka malah panik dan jualan. Kita nggak tahu pasti apa yang dedicate mereka lakukan ke depannya. Terus yaitu AMX juga, Immutable X, hati-hati teman-teman, 12 Agustus mereka ada unlock sekitar 55,7%. Ya itu sih beberapa koin yang besar-besar yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Kalau nanti koin tersebut di unlock, teman-teman juga nggak kaget kok harganya ngedam, atau mungkin waktu waktu unlock kok harganya nggak ngedam, ya itu berarti orang-orang restaking. Tapi kalau mereka berjualan, ya itu sentimen yang sangat negatif. Banyak analisa lain lagi yang kita sudah sharing di komunitas kita, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya Telegram, yang mau dapetin update informasi terbaru, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi dan join di komunitas kami. Seperti kemarin itu ada aktivitas alamat Bitcoin yang melonjak ke level tertinggi, teman-teman. 3,5 bulan di bulan Agustus, peningkatan utilitas ini dikombinasikan dengan transaksi kerugian besar. Jadi banyak investor yang mengalami kerugian dan juga ada sentimen negatif ya. Dan merupakan tanda kuat bahwa pemantauan harga jangka pendek Bitcoin lebih bisa terjadi. Jadi jangka pendek memang ada kemungkinan Bitcoin ini mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat aktivitas Bitcoin telah melonjak ke level tertingginya. Selain itu ada apa ya, sebuah mungkin news atau apa dari Polkadot. Intinya dia memberikan informasi nih. Kalau layanan kargo ya, perusahaan kargo yang punya perdagangan lintas benua gitu, yang katanya itu punya resiko kerugian sampai 400 juta US dollar per tahun, itu sudah menjalin kemitraan dengan salah satu project daripada Polkadot yang bernama Vodafone Group dan juga Aventus Network. Ini berada di parachain-nya Polkadot yang bertujuan untuk mengurangi kerugian. Jadi bisa ternyata Polkadot ini membantu meningkatkan keamanan dan juga keadaan rantai pasokan di sekitar penerbangan dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah project real life ya, yang punya use case di real life dan sangat-sangat bagus diinformasikan dengan baik oleh Polkadot. Terus dari berita yang lain, ini ada soal trading volume market yang cenderung drop, tapi tidak diselingi sama dump yang terjadi pada market. Jadi di sini datanya diambil dari dari CryptoQuant ya. CryptoQuant menunjukkan data bahwa volume perdagangan turun, tapi memang tidak ada dump yang signifikan terjadi terhadap market untuk meredam kepanikan. Ya mungkin ada penurunan, tapi tidak dump yang parah, teman-teman, sehingga menimbulkan kepanikan yang lebih besar. Kemudian juga ya ini soal ETF, Ethereum ETF ya, kita juga udah post di komunitas kita, jadi kita make sure teman-teman dapat update yang terbaru dari dunia kripto. Oke, itu dari news dan sentimen. Sekarang kita lihat bagaimana pergerakan dari market. Teman-teman, market US udah tutup ya, dari sahamnya udah tutup, kemudian dari komoditi forex, indeks dolar juga kemarin menunjukkan posisi down setelah rilis data NFP yang negatif. Kemudian market turun ya dari US dollarnya sendiri, tapi yang saya lihat dari gold justru ada sedikit penguatan.
Sayang sekali S&P 500 kembali melanjutkan penurunan dan sekarang udah berada dalam resistance atau support yang terbentuk dari pola cup and handle sebelumnya. Sementara Bitcoin pun juga ikut-ikutan ketekan nih teman-teman di perdagangan kemarin. Ya, jadi yang positif kemarin cuma gold aja. Dan ya kita lihat pergerakan Bitcoin sekarang menuju level support kuatnya di kisaran 28.000. Jadi kalau trennya masih tetap negatif, memang masih ada peluang untuk Bitcoin kembali terkoreksi. Tapi at the end, koreksi yang terjadi pada Bitcoin ini cenderung lebih stabil ya teman-teman. Volume perdagangannya cenderung mengalami penurunan disertai dengan smart money yang juga mengalami penurunan. Bila kita lihat dari time frame yang lebih kecil, pergerakan Bitcoin ini cenderung membuat pola, ya mungkin kecenderungannya ada pola apa namanya falling wedge lah teman-teman, falling wedge pattern, dan sekarang bergerak dalam proses konsolidasi mencari level support kuatnya. Kita belum tahu pasti di mana level support kuatnya yang berpotensi menahan, tapi kemungkinan besar sih ada di kisaran harga 28.400, 28.200. Kisaran level tersebut sangat-sangat berpeluang untuk menjadi level pijakan. Dan di sini kita akan melihat seperti apa progres, apakah Bitcoin bakalan kembali rally ataupun dia justru malah kembali tertekan. Karena kalau kita lihat dalam bigger picture ada potensial double top ya teman-teman terhadap Bitcoin. Cuman dia masih harus melewati level konfirmasinya yaitu di 28.800. Masih sangat-sangat jauh. Jadi untuk langkah antisipasi kita lihat dulu nih, mampukah Bitcoin mempertahankan level support di kisaran 28.200 something ya. Di sana ada Fibo 50% teman-teman. Kita udah kasih note juga buat teman-teman, mungkin semua udah pada tahu ya. 28.200 itu merupakan level support Fibo 50%, dan di sana menurut saya menjadi konfirmasi yang penting. Kalau Bitcoin drop dari level tersebut, maka siap-siap Bitcoin bisa mengarah ke 25.000. Tapi kalau tidak, ternyata Bitcoin reversal di sana, mungkin kita sedang menyelesaikan wave 2 untuk korektif patternnya. Teman-teman, ini sebuah skenario yang memang saya bikin ya, karena melihat adanya potensi Bitcoin ini masih dalam tren rally. Let's say kalau ternyata kita mantul di kisaran Fibo 50% atau di 61,8% ini, maka possibility untuk Bitcoin kembali rally naik ke wave 3 itu masih cukup terbuka. Mengingat Bitcoin ini bergerak masih dalam sebuah ascending channel dan belum ada konfirmasi penurunan. Jadi itu bisa di take note buat teman-teman. Siapa tahu ada yang lagi cari, wah ini arah Bitcoin sebenarnya kemana, kenapa sideways mulu, apakah ada kemungkinan naik? Yaitu ada skenario untuk naik, tapi ada juga skenario untuk turun, tergantung mana yang lebih strong ke depannya. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, silahkan teman-teman bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja teman-teman, akhir kata saya Andre, makasih.